dari kelas C akan menyampaikan materi terakhir dari materi telekomunikasi, sistem telekomunikasi. Untuk yang terakhir ini materinya adalah sistem telekomunikasi broadband. Ya, apa sih sistem telekomunikasi broadband? Nah, ini adalah pelayanan telekomunikasi yang membutuhkan kanal transmisi lebih dari 2 Mbps atau jaringan digital yang dapat melayani jasa apa saja. Contohnya, jasa data kecepatan tinggi, video conference, lalu transmisi grafis beresolusi tinggi, dan yang jasa sebelumnya itu ada telepon, data, telemetri, dan faksimiles. Nah, teknologi di sistem telekomunikasi broadband itu dibagi dua, ada wireline dan wireless. Untuk wireline itu ada XDSL atau ADSL dan HTTX atau HFC. Nah, untuk wireless itu ada wireless LAN atau WiFi dan WiMAX. Ya, sekarang masuk ke penjelasan dari teknologi yang digunakan di sistem telekomunikasi broadband. Untuk pertama itu yang wireline. Nah, yang pertama dari wireline itu XDSL atau ADSL. Apa sih XDSL? XDSL itu adalah singkatan dari X type digital subscriber line. Nah, XDSL juga adalah teknologi yang mengoptimalisasikan saluran biasa menjadi saluran digital kecepatan tinggi untuk broadband. Nah, XDSL juga itu memungkinkan terjadinya komunikasi data dan voice secara bersamaan. Nah, itu menggunakan jaringan akses kabel tembaga atau line telepon. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih si voice dan data dapat ditransmisikan secara bersamaan? Nah, bisa dilihat di sini ya. Kita lihat aja yang ini. Misalkan ini tuh untuk upstream channel. Nah, si sinyal ini itu dibagi dalam beberapa channel dan satu channel itu satu sinyal carrier. Nah, di sini tuh bisa bisa dalam bentuk data dan voice dalam satu saluran. Jadi dikirim itu segini, tapi dibagi-bagi dalam beberapa channel dan beberapa sinyal carrier. Nah, sinyal carrier tuh mengikuti berapa banyak si ini dibagi ke berapa channel gitu. Jadi misalkan sinyal ini dibagi ke dua channel, nah berarti si sinyal carriernya yang ngikutin ini itu dua sinyal carrier juga. Nah, seperti itu untuk yang upstream yang ini. Nah, untuk yang downstream juga sama, secara kerjanya sama kayak yang upstream. Dia juga ini tuh dibagi-bagi dalam beberapa channel dan satu channel itu satu sinyal carrier. Jadi seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Ya, selanjutnya ada ADSL. Nah, apa sih ADSL? ADSL adalah singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL ini adalah teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice, dan video itu secara bersamaan. Nah, dia menggunakan media akses kabel tembaga one pair atau PASA.
Ya bisa dilihat ya di sini ada daftar dari macam-macam XDSL ya. Ada HDSL, SHDSL, ADSL dan yang lain-lain. Nah, kita lihat yang bagian yang ini yang ADSL ini. Soalnya tadi kita ngebahas yang ini. Nah, itu sudah dijelasin juga tadi ya apa namanya? Dia singkatan dari asymmetric DSL. Nah, ini rate ini itu adalah kecepatan dia pada saat downstream atau upstream. Nah, downstream atau upstream ini itu sama kayak download atau upload lah kalau bahasa ininya mah gampangnya mah gitu. Nah, mode kalau ini yang tulisannya simetrik itu si kecepatan downstream sama upstreamnya sama tuh. Kalau ini kan si downstream sama upstreamnya beda. Yang untuk downstream itu kecepatannya sampai 1,5 Mbps, sedangkan yang untuk upstreamnya dia cuma sampai 512 kbps. Nah, ini untuk aplikasinya internet, video, dan phone. Ya, selanjutnya itu ada hardware ADSL. Nah, yang pertama itu ada modem ADSL itu sendiri. Yang kedua ada DSL AM atau singkatan dari Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Nah, di DSL AM ini ada juga bagian-bagiannya. Yang pertama ada filter voice dan data, lalu ada modulasi atau demodulator DSL, dan juga ada multiplexer. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada ATM atau IP switch. Nah, itu untuk titik penyambungan antara DSL AM dengan RAS. Nah, yang keempat itu RAS. Nah, apa sih RAS? RAS itu adalah remote access server. Nah, yang gunanya untuk routing dari user ke ISP tujuannya. Ya, selanjutnya ada kelebihan dari ADSL. Yang pertama adalah satu saluran telepon dapat digunakan untuk pembicaraan telepon dan akses data dalam satu waktu yang bersamaan. Lalu yang kedua, untuk akses ke internet dia itu lebih cepat dibandingkan modem analog. Lalu yang ketiga, sifat hubungannya itu dedicated connection. Lalu yang keempat itu jasa dari ADSL. Itu ada internet access, ada video on demand, remote LAN access, interaktif multimedia, dan untuk SDTV perlu very high data rate DSL yang UDSL-nya. Ya, selanjutnya teknologi dari sistem telekomunikasi yang wireline itu ada FTTX atau HFC. Nah, itu dia prinsipnya menerapkan kabel fiber optik pada jaringan kabel tembaga yang sudah ada. Jadi dia nggak bikin jalur baru, jadi ngikutin jalur si kabel tembaga yang sudah ada. Nah, lalu ada beberapa contohnya ya dari FTTX, yaitu yang pertama itu ada FTTB. Nah, FTTB itu adalah singkatan dari Fiber to the Building atau bangunan. Lalu ada FTTC. Nah, FTTC itu adalah Fiber to the Curb atau perumahan. Lalu ada FTTH, itu adalah Fiber to the Home, rumah-rumah. Dan lalu ada hybrid
atau hybrid fiber coax. Nah, untuk yang HFC sendiri itu digunakan untuk TV kabel dan dia bisa bitrate-nya bisa mencapai 10 Mbps dan up to 128 sampai 512 kbps. Nah, ini untuk selanjutnya contoh yang FFTX. Nah, bagian yang FFTC-nya. Nah, bisa dilihat ya, ini pertama dia mulai dari sini, dari central office. Nah, central office itu kayak ngatur semuanya. Lalu dia ini ada beberapa konsumen di sini, dan di sini dengan berbagai jarak. Nah, bisa dilihat di sini yang jaraknya itu cuma 12 kilofeet atau 12 kilo kaki. Dia ini garisnya putus-putus. Kenapa putus-putus? Nah, dia itu ini fiber optik, kabel fiber optik dia pakainya karena jaraknya dekat dari si CO ini. Lalu di kecepatannya juga dia 1,7 Mbps. Nah, lalu ini garisnya tidak putus-putus atau garis lurus biasa. Nah, itu tuh kabel tembaga. Kenapa pakai kabel tembaga? Karena dia jarak si konsumen ini jauh dengan ini, jadi dia harus pakai kabel tembaga. Dan ini tuh apa sih? Ini tuh remote. Ini remote pokoknya. Nah, remote itu ya si penghubung antara ini si konsumen dengan si CO. Nah, setelah dari remote ini dia baru pakai fiber optik, kabel fiber optik ini untuk konsumennya. Nah, jarak dari si remote ke konsumen ini juga sama 12 kilo kaki dengan kecepatan 1,7 Mbps. Nah, ini juga memakai modem yang sama ya, ADSL, ini ADSL. Nah, ini juga sama. Ini pakai yang VDSL karena jaraknya juga lebih jauh dan ini nih kecepatannya dia lebih besar. Nah, itu untuk FTTC. Lalu yang selanjutnya ini ada FTTH network. Nah, ini bisa dilihat ya dari sini. Ini tuh untuk konfigurasinya, dia pertama dari CO ini atau central office ini dia masuk ke sini ke lokal convergent point. Nah, sudah masuk ke di sini local convergent point, dia masuk dikirimkan ke network access point. Nah, ini juga ada beberapa ya access point. Setelah itu dia baru dikirimkan lagi ke konsumen, ini ke pemakai. Nah, ini juga sama, ini dari central office dia langsung ke sini. Cuma beda ini doang. Terus ada beberapa karakteristiknya juga ya, bisa dibaca, bisa dilihat sendiri. Itu untuk beberapa contoh ya untuk FFTH. Konfigurasinya FFTH. Nah, lalu yang ini sekarang yang hybrid fiber coax. Ini sama seperti yang pertama, yang FFTC. Sama, ini juga pakai fiber optik, ini pakai kabel tembaga. Yang bedanya hanya di sini. Yang tadi kalau yang tadi di sini pakai remote. Kalau sekarang untuk yang hybrid dia pakai node. Nah, node itu berbeda sama remote. Jadi yang membedakannya di sininya. Ini node. Tuh, ini membedakannya. Lalu selanjutnya ada selanjutnya dari teknologi akses teknologi telekomunikasi broadband. Yang kedua ada wireless broadband access. Yang pertama itu ada wireless LAN atau Wi-Fi. Nah, jadi dia menggunakan gelombang elektromagnetik untuk berkomunikasi dari suatu tempat ke tempat lainnya.
Nah, modelnya juga ada yang pertama peer to peer dan LAN to LAN. Nah, LAN ini juga dia menggunakan frekuensi SM atau industrial, scientific, dan medical. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari LAN. Yang pertama itu dia plug and play atau bisa digunakan langsung. Lalu yang kedua meningkatkan produktivitas dan layanan. Lalu yang ketiga itu ada kecepatan instalasi. Yang keempat itu ada fleksibel. Yang kelima dia juga bisa mereduksi biaya gitu, jadi lebih murah. Itu untuk LAN. Lalu selanjutnya juga ada hotspot. Nah, hotspot itu bisa disebut juga sebagai public wireless LAN atau PWLAN. Nah, dia juga digunakan di indoor atau di dalam ruangan, dan bisa kalau di HP sekarang kan bisa hotspot bisa dipakai di luar ruangan juga. Lalu yang ketiga dia menggunakan hotspot ini menggunakan teknologi WiFi, sama seperti WiFi. Lalu yang keempat kecepatannya itu antara 11 Mbps sampai 54 Mbps, itu untuk hotspot. Yang terakhir itu dari materi teknologi akses broadband, yang wireless broadband access itu ada WiMAX. Nah, WiMAX itu adalah singkatan dari World Interoperability for Microwave Access. Nah, dia menggunakan standar IEEE 802.16. Nah, dia juga berfokusnya di 6 GHz pada gelombang radio. Gitu untuk sedikit penjelasan dari WiMAX. Nah, lalu ada kelebihan dari WiMAX sendiri, dia mendukung triple play, Wi-Fi, dan mobile backhauling application infrastruktur. Yang pertama. Yang kedua, dia kapabilitas dengan kecepatan data yang tinggi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kelebihannya itu dia basic for teknologi 4G. Lalu untuk yang WiMAX, saya ngambilnya yang untuk konektivitas kampus. Bisa disebut saja ini main building kayak mungkin rektorat. Nah, rektorat itu ada internet dan PSTN-nya. Dan lalu dia bisa menghubungkan lewat antena ini ke mungkin misalkan ini fakultas teknik, ini kedokteran. Nah, di sini juga ini bisa dipakai untuk HP, telepon, laptop, dan lain-lain. Ini juga sama, dan ini juga sama. Itu untuk konfigurasi yang WiMAX untuk konektivitas kampus. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak mungkin ada kesalahan selama video atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.